Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan berikutnya dari buku Tasawuf Modern, kita telah masuki pada bab yang kelima, yaitu hubungan antara harta kekayaan dengan bahagia. Karakter mendasar manusia adalah ia mencintai harta benda dan kekayaan, dengan harapan bahwa harta benda dan kekayaan ini dapat memberikannya kebahagiaan berupa kekuasaan, posisi atau jawatan yang diinginkan, atau bahkan mungkin pasangan hidup yang diinginkan. Namun yang selalunya kita lihat adalah seseorang itu tidak bisa memerintahkan harta bendanya sebagaimana ia bisa memerintahkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Maka alih-alih ingin menguasai harta, sesungguhnya harta itulah yang menguasai dirinya. Ia telah terpenjara oleh harta yang dimilikinya. Begitu yang diingatkan oleh Buya Hamka, ya. Berhati-hatilah dengan pengaruh dan kekuasaan, kekayaan di dalam kehidupan duniawi kita. Memang benar, dengan harta kita dapat mencapai maksud dan tujuan. Harta di sini sebagai alat. Namun kebanyakan manusia menempatkan harta terlalu tinggi dari posisi yang semestinya, sehingga posisi itu berubah dari sekedar alat untuk mencapai tujuan menjadi tujuan itu sendiri. Sesungguhnya menempatkan harta melebihi dari yang semestinya adalah pangkal dari segala keburukan dan kehancuran, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, juga untuk masyarakat di mana ia tinggal. Kecintaan terhadap harta yang terlalu berlebih dapat menciptakan agama baru, kata Buya Hamka, di mana manusia menyembah hartanya dan bukan lagi Tuhan yang menitipkan harta itu kepadanya. Ia berprinsip segala cara yang dapat menambah hartanya itu menjadi halal, dan segala cara yang mengurangi hartanya itu adalah haram. Maka ia akan melakukan apa saja untuk menambah hartanya, dan akan melakukan apa saja untuk melindungi hartanya. Lalu harta itu pun memainkan peranannya. Lambat laun persepsi masyarakat mulai berubah sebab kecintaan mereka kepada harta. Dipandang mulia orang yang berharta meskipun ia seorang pencuri halus yang mencuri uang rakyat dan negara, dan dipandang hina orang yang jujur, berbudi pekerti, berintegriti, namun tidak berharta banyak. Akan tetapi, jika ia meletakkan harta itu pada tempat yang benar, dikeluarkan kewajiban atas hartanya, dinafkahkan menurut keperluannya, dan diinfakkan untuk membantu orang yang lain, maka harta inilah yang menjadi anak tangga pertama dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seorang ulama yang kaya raya ditanya tentang harta yang dimilikinya. Lalu ia menjawab, harta ini untuk menjaga kehormatan, menunaikan kewajiban, dan menghindarkan diri dari jurang kenistaan, yaitu berupa meminta-minta dan meminjam, yang bisa menyebabkan hancurnya marwah seorang pendakwah, serta munculnya ketidakpercayaan orang-orang atas ucapan dan dakwah dari ulama tersebut. Oleh sebab itu, para ulama mencoba menyimpulkan bahwa sesungguhnya kaya atau miskin seseorang itu bukanlah dari harta benda yang ada di tangannya, namun seberapa terpenuhi hati dan jiwanya dengan harta benda yang dimilikinya. Buya Hamka menyimpulkan, maka orang kaya ialah orang yang paling sedikit keinginannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang paling banyak keinginannya. Hamka mengingatkan kemudian bahwa ulama membagi 3 klasifikasi manusia berdasarkan interaksinya dengan harta di dunia. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan harta dunia sepenuhnya untuk meraih kemenangan di akhirat. Orang ini mungkin akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua adalah orang yang mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Harta adalah segala-galanya. Ketenaran dan sanjungan puji manusia itulah yang dikejarnya. Manusia seperti ini pasti akan binasa. Yang ketiga adalah orang yang menjadikan dunianya sebagai alat untuk mencapai kemenangan di akhirat. Mereka inilah yang akan menempuh jalan paling sukar dan berbahaya. Banyak yang akan memusuhinya, namun jika mereka mampu melaluinya, kemenangan mereka yang terbesar kelak di akhirat melebihi grup yang pertama tadi, yaitu orang yang menghindari kehidupan duniawi. Dia menyisihkan dirinya sendiri sehingga terasing dari kehidupan duniawi. Ada 3 tips dari Buya Hamka tentang bagaimana dengan harta kita dapat menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah carilah dengan cara dan melalui sumber yang halal. Kita ingat bahwa keyakinan kita sebagai orang Islam mengatakan nanti di alam kubur ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dialamatkan kepada kita.
Wa fi malihi, dan terkait dengan harta yang kita miliki ada dua pertanyaan, yaitu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau infakkan harta yang kita miliki itu. Maka bukan hanya berpikir bagaimana menyalurkannya, tetapi berpikirlah bagaimana mendapatkannya. Apakah sumbernya halal, jelas kehalalannya ataukah tidak. Tentunya kita tidak ingin memberi makan keluarga kita dengan sumber-sumber yang haram. Yang kedua adalah tunaikan kewajiban atas harta tersebut. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang ketiga adalah pakai dan makanlah secara sederhana. Pakaian yang dimiliki, makan yang dimiliki, makanlah dan pakailah dengan cara yang sederhana. Ini adalah 3 tips dari Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern terkait dengan bagaimana dengan harta di dunia ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.